Bab 571 Siapa? Saat ini, Sentu Lang tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya. Wajahnya penuh teror. Dia bergetar, mengangkat tangannya, menunjuk Chu Feng yang berdiri di atas naga biru di langit, lalu bertanya pada Sentu Jiang dan Sentu Hai, kalian berdua. Orang yang kalian berdua kejar bukan dia, kan aku teh? Itu dia, kakak. Apakah ada masalah? Sentu Jiang dan Sentu Hai bukan idiot, jadi ketika mereka melihat ekspresi Sentu Lang, mereka tahu beberapa hal pasti terjadi. Sialan, orang yang menyegelku di tempat ini adalah dia. Orang yang kita bicarakan itu sama. Sentu Lang mengucapkan kata-kata itu dengan suara kebencian, tetapi juga ketidakberdayaan. Apa, orang yang mengalahkanmu adalah dia? Bagaimana mungkin? Dia hanya di tingkat ketiga dari alam surga. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Sentu Lang, kulit Sentu Jiang dan Sentu Hai berubah. Mereka tidak bisa melihat Chu Feng lagi, memeriksanya dengan cermat. Meskipun suasana Chu Feng saat ini memang luar biasa, di mata mereka, masih mungkin baginya untuk mengalahkan Sentu Lang. Tidak ada waktu untuk penjelasan apapun. Menjalankan, aku akan menahannya untuk kamu. Jangan melihat ke belakang, dan enyahlah. Semakin jauh kamu semakin baik. Petik 2. Sentu Lang tiba-tiba melolong, dan saat melakukan itu, dia meraih bahu Sentu Jiang dan Sentu Hai, dan mengayunkan tangannya dengan kekuatan yang bisa mencabut gunung. Sentu Jiang dan Sentu Hai, seperti panah, melesat ke langit yang jauh. Berat. Kamu berani mengunciku di dalam lubang kotoran dan dengan paksa menggunakan sampah seperti itu untuk memperpanjang hidupku. Aku tidak pernah menerima penghinaan seperti itu dalam hidupku, dan bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku tidak akan berhenti bertarung sampai salah satu dari kita mati. Petik 2. Sentu Lang saat ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Tatapannya seperti obor, nafsu darahnya meluap. Dia, yang memeluk hati yang teguh untuk mati, tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Dia hanya punya pikiran untuk menunda Chu Feng. Bang! Akhirnya, dia melangkah maju. Aura tanpa batas meledak dari tanah saat ia bergegas menuju awan, langsung menuju Chu Feng. Tidak menahan apa-apa, ia melepaskan aura tingkat kelima dari ranah surga. Itu melonjak ke depan, dan bahkan udara berputar ketika melewatinya. Kekuatannya sama sekali tidak lemah. Tetapi di mata Chu Feng, tidak peduli apa yang Sentu Lang lakukan, dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Dia seperti semut di depannya. Kenaikan tangan atau kaki bisa menghancurkannya. Jadi, sedikit senyum terbentuk, dan dia berkata, ada cukup ikatan yang kamu miliki antara kamu dan kakak-kakak kamu, dan karena itu, aku tidak akan menyentuh dinasti Sentu kamu. Tapi, kalian bertiga harus mati. Ini adalah harga wajar yang kamu bayar untuk tindakan kamu sendiri. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, kilat melonjak di matanya, dan kekuatan surga di dalam tubuhnya mulai dengan cepat berubah juga, menyebabkan auranya langsung naik dengan cepat. Tingkat keempat, tingkat kelima, tingkat keenam. Hanya dalam sekejap, aura Chu Feng naik dari tingkat ketiga dari alam surga ke tingkat keenam dari alam surga. Booming. Setelah auranya selesai menyesuaikan diri, Chu Feng tidak membuang napas mengatakan apa-apa. Dia membuka 5 jari sedikit, dia sedikit mengangkat tangan, dan dengan sangat mudah, dengan santai, bergerak ke arah Sentu Lang yang sedang berlari lurus ke arahnya. Bumi dan langit dikejutkan oleh telapak tangan itu. Kekuatan yang dikandungnya kuat, itu sekuat naga. Boom gemuruh. Dengan telapak tangan yang sederhana, Chu Feng membanjiri aura Sentu Lang beberapa kali. Pada saat itu, ledakan meledak di langit, angin dan awan berubah, dan dunia bergetar, seolah-olah semuanya menjadi kacau. Melihat kekuatan surga yang bergolak datang ke arahnya, kulit Sentu Lang menjadi sangat terdistorsi juga. Meskipun dia memiliki sikap yang sangat agung sebelumnya, dan bahkan membuang pemikiran hidup, ketika dia benar-benar melihat kekuatan Chu Feng dan benar-benar menghadapi kematian, dia masih takut. Tapi, kali ini, Chu Feng benar-benar tidak memberinya peluang bertahan hidup. Jadi,
Seseorang hanya melihat kekuatan surga melintas di langit, dan tempat-tempat yang dilaluinya semuanya hancur berkeping-keping. Adapun Sentu Lang, dia sama. Dengan Puci, jenius nomor 1 dari dinasti Sentu, seorang ahli kultivasi di tingkat kelima dari alam surga, menjadi genangan darah dalam turbulensi kekuatan surga. Dia bahkan tidak bisa membentuk kesadaran. Surga, apa-apa dia masih manusia? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Dia seperti iblis. Petik 2. Di langit yang jauh, berdiri dua orang. Mereka justru Sentu Jiang dan Sentu Hai. Mereka belum pergi, karena mereka tidak percaya bahwa Chu Feng dapat membunuh Sentu Lang. Tetapi pada saat itu, mereka melakukannya. Chu Feng, yang bahkan tidak mereka tatap, adalah yang paling menakutkan dari kelompok 5 orang itu. Pada saat itu, mereka benar-benar takut. Tidak mungkin bagi mereka, yang secara pribadi melihat Chu Feng membunuh, untuk tidak takut. Wus! Tetapi pada saat itu, Chu Feng yang berdiri di langit yang jauh, memutar kepalanya. Dia melemparkan tatapan dinginnya pada Sentu Jiang dan Sentu Hai. Sial, dia sudah melihat kita. Lari-lari. Hati mereka segera goyah ketika mereka bertemu mata Chu Feng. Kaki mereka lemas, seolah darah mereka membeku. Ketakutan semacam itu membuat mereka merangkak naik kembali ke langit, dan mereka hampir jatuh. Hanya setelah berjuang untuk sementara, mereka dapat menstabilkan tubuh mereka. Desir. Tetapi ketika mereka bersiap untuk menggunakan keterampilan bela diri tubuh mereka dan melarikan diri dengan semua yang mereka miliki, ledakan badai melesat melewati mereka dari belakang. Monster besar muncul di depan mereka. Monster besar itu memiliki sisik hijau dan kabut yang mengelilinginya. Itu adalah naga biru besar, dan di kepala naga biru, Chu Feng dengan dingin menatap mereka. Meskipun tidak memiliki niat membunuh yang kuat, tatapan dinginnya masih menakutkan. Puff! Kakak Chu Feng, kami salah. Kami memiliki mata tetapi tidak bisa mengenali Gunung Tai. Kami seharusnya tidak menghormati kamu, jadi tolong beri kami kesempatan. Sentu Jiang segera berlutut di udara dan memohon. Bang-bang. Sentu Hai bahkan lebih ganas. Tidak hanya dia berlutut di udara, dia pertama kali tanpa ampun menamparkan dirinya sendiri 2 kali, sebelum berbicara menyakitkan dengan air mata dan ingus. Tuan Chu Feng, itu salahku, itu salahku. Aku seharusnya tidak mencari masalah. Aku seharusnya tidak menghina teman-teman kamu. Tolong, sebagai karakter yang hebat, memiliki kebaikan. Harap berpikiran luas dengan kami, dan beri kami kesempatan untuk memulai yang baru. Aku mohon, kasihanilah. Petik 2. Emosi Chu Feng tidak berubah sedikit pun ketika dia melihat keduanya, karena ketika dia ingin membunuh seseorang, dia tidak akan terpengaruh. Jadi, Chu Feng hanya mengatakan satu kalimat, kalian berdua kurang dari Sentu Lang. Booming. Segera setelah dia berbicara, pikirannya berputar. Chu Feng tidak menggunakan kekuatan surga, tetapi kekuatan formasi roh. Formasi roh berwarna biru menjadi sangkar, dan dari segala arah, mengunci mereka berdua di dalam. Segera setelah itu, dengan cepat menyusut, kemudian dengan 2 puff, mereka secara paksa dihancurkan menjadi berkeping-keping dan mati sangat teliti. Suara mendesing. Dia membunuh mereka dengan metode seperti kilat. Kemudian, Chu Feng sedikit membuka telapak tangannya, lalu 2 lampu redup, seperti meteor mundur, terbang ke arah telapak tangannya dari tempat mereka mati. Melihat lebih dekat, mereka adalah 2 karung kosmos, dan kedua karung kosmos itu secara alami adalah sisa-sisa Sentu Jiang dan Sentu Hai. Wus! Namun, tepat saat dia mendapatkan kosmos saks, Chu Feng membalik telapak tangannya, melemparkannya ke sakunya, lalu melemparkan tatapannya yang tak terbandingkan serius di belakangnya, dan berkata, "Siapa?" Bab 572 The Queer Taku. Kekuatan roh yang cukup sensitif. Kamu benar-benar mendeteksi aku setelah aku mendekat. Sama seperti Chu Feng berbicara, ruang terdekat di langit berputar. Seorang pria tua berkaki tunggal muncul di dalam garis pandang Chu Feng, dan terkekeh sambil menatapnya. Kamu siapa? Kenapa kamu mengikutiku? Petik 2. Setelah melihat orang itu,
Chu Feng tidak dapat membantu merajut alisnya dengan ringan karena sebelumnya, dia tidak benar-benar dapat memastikan apakah seseorang berada di dekatnya atau tidak. Dia hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar seseorang. Teriakan tadi hanyalah sebuah ujian, jadi dia tidak mengharapkan seseorang untuk benar-benar keluar. Dengan demikian, penampilan pria tua itu benar-benar menakuti Chu Feng. Selain itu, bukan hanya pria tua di depannya yang mengenakan pakaian dari instruktur Forseas Academy, dia bahkan memiliki kultivasi yang tak terduga. Dan sekarang, Chu Feng membunuh 2 murid dari Akademi Forseas. Semua itu membuat situasi menuju bencana. Kamu tidak perlu takut, meskipun aku dari Akademi Forseas, aku tidak akan menuntut kamu atas kejahatan apapun karena 2 murid yang tidak berguna. Sebaliknya, pikiran aku sama dengan kamu, aku merasa bahwa kedua murid itu harus dibunuh. Orang tua berkaki tunggal itu sepertinya tahu apa yang dikhawatirkan Chu Feng, dan dengan cepat tersenyum, menjelaskan. Kamu siapa? Apa yang kamu rencanakan dengan mengikutiku? Chu Feng hanya menentukan bahwa kekuatannya sangat kuat, tetapi tidak dapat menentukan apakah dia adalah musuh atau teman. Jadi, dia sangat berhati-hati terhadapnya. Hehe, nama aku Taku, dan aku adalah instruktur ilahi dari Akademi Forseas. Aku memiliki satu tujuan untuk datang ke sini, aku merasa kamu jenius, jadi aku harap kamu bisa menjadi murid aku. Jika kamu melakukannya, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mengembangkanmu. Taku cukup mudah, dan mengatakan niatnya secara langsung. Apa? Kamu seorang instruktur ilahi? Kamu ingin aku sebagai muridmu? Dan setelah lelaki tua itu mengucapkan kata-katanya, Chu Feng terkejut. Mengingat kekuatannya, dia memang memenuhi syarat untuk menjadi instruktur ilahi, dan bahkan jauh lebih kuat daripada instruktur ilahi yang dilihat Chu Feng sebelumnya. Jadi, ketika dia menyebutkan nama dan identitasnya, hal pertama yang dia pikirkan adalah bahwa lelaki tua di depan matanya itu sangat mungkin instruktur yang paling aneh tetapi paling kuat dari 10 instruktur ilahi. Tapi orang itu jelas tidak pernah mengambil murid, dan jelas Chu Feng bukan murid Akademi Forseas. Namun, dia benar-benar berlari ke sini dan berkata dia ingin dia sebagai muridnya. Untuk apa semua itu? Itu benar-benar membuat Chu Feng sedikit terdiam, dan membuatnya sangat terpana. Ketika aku, Taku, berbicara, aku selalu berterus terang. Temanku Chu Feng, aku hanya ingin tahu, apakah kamu bersedia atau tidak? Taku berkata sambil tersenyum ringan. Dan pada saat itu, Chu Feng merasa lebih gelisah. Karena lelaki tua di depannya tahu namanya, dia sepertinya telah melakukan sedikit penyelidikan. Tapi Chu Feng masih tidak mengerti mengapa dia ingin mengambilnya sebagai murid. Tetapi, terlepas dari apakah itu nyata atau palsu, atau jika ada niat lain, Chu Feng tidak berencana untuk memasuki Akademi Forseas. Jadi, dia menggenggam tangannya, dan dengan sopan berkata, merupakan kehormatan bagi aku untuk dapat menangkap mata kamu, Senior Taku. Namun, aku belum memasuki Akademi Forseas. Sepertinya tidak terlalu pantas untuk menjadi muridmu, kan? Petik 2. Jangan khawatir. Selama kamu bersedia menjadi muridku, kamu secara alami akan menjadi murid Akademi Forseas. Aturan seperti kamu harus lulus ujian, hanya pembatasan untuk orang biasa. Kamu tidak membutuhkan mereka. Taku melambaikan tangannya. Sikapnya terhadap Chu Feng sangat ramah. Tapi Chu Feng benar-benar tidak berencana untuk memasuki Akademi Forseas. Jadi, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, berkata, Taku senior, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak ingin memasuki Akademi Forseas. Petik 2. Oh, mendengar kata-katanya alis seperti pedang Taku miring ke dalam, dan dia tampak agak tidak senang, tetapi ketidaksenangan itu berlalu dalam sekejap. Segera, dia menghela nafas, melepaskan ketegangan di dalam dirinya, dan berkata, mereka yang ingin menjadi murid aku tidak cocok untuk aku. Dan mereka yang aku ingin menjadi murid aku tidak menemukan aku cocok. Begitulah nasib. Terserah, aku menyerah. Petik 2. Saat dia berbicara, Taku berbalik dan menghilang.
Tetapi pada saat yang sama, pesan mental diproyeksikan ke telinga Chu Feng. Temanku Chu Feng, aku akan buta terhadap masalah hari ini, tetapi di masa depan, jika ada yang berani menggertakmu di wilayah Laut Timur, kamu bisa menggunakan namaku, Taku. Jika suatu hari nanti kamu ingin menjadi muridku, aku, Taku, menyambutmu dengan tangan terbuka. Petik 2. Terima kasih, Taku Senior. Chu Feng cepat memberi hormat dan berterima kasih, tetapi dia tidak menerima tanggapan dari Taku. Setelah menunggu di sana sebentar, Chu Feng berkonsentrasi dan menggunakan kekuatan rohnya untuk mengamati sekelilingnya. Tapi, dia tidak bisa mendeteksi perubahan, jadi dia memutuskan bahwa Taku benar-benar pergi. Instruktur itu benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Sangat aneh. Chu Feng cukup terdiam saat menghadapi Taku, tapi dia meninggalkan kesan yang cukup bagus. Meskipun sifat aneh Taku agak aneh, setidaknya dia tampaknya orang yang jujur dan berpikiran luas. Tapi setelah mengalami kejadian seperti itu, Chu Feng juga menjadi lebih waspada. Dia mengenakan topeng transformasional yang dia dapatkan dari pria tua berwajah 100 saat itu, dan membuat ilusi seorang pria paruh baya berwajah biasa dengan tubuh besar. Chu Feng memutuskan dia akan menunjukkan dirinya kepada publik sebagai pria itu. Dengan itu, bahkan jika dia akan menimbulkan masalah, itu tidak akan mempengaruhi dirinya sendiri, juga tidak akan mempengaruhi Jiang Wuxiang, Zhang Tianyi, dan yang lainnya. Selain itu, Chu Feng memberi dirinya nama baru, Wu Qing. Adapun alasannya, itu sangat sederhana juga. Untuk mencapai tujuannya, Chu Feng harus menjadi satu orang yang tidak berperasaan. Setelah mengubah wajahnya, Chu Feng menetapkan tujuan pertamanya. Teras Pecinta. Qi Usui Fuyan berada di teras pecinta. Dia adalah putri suci dari gereja surgawi yang terbakar, dan juga mantan kekasih Huang Fu Haoye. Jadi, Chu Feng merasa bahwa ketika Huang Fu Haoye masih memegang rasionalitasnya, dia seharusnya mengatakan sesuatu kepada Qi Usui Fuyan. Dengan demikian, Qi Usui Fuyan kemungkinan satu-satunya orang lain yang mungkin tahu nenek moyang Chu Feng. Namun, wilayah Laut Timur sangat luas. Jika dia ingin mencapai Lovers Terrace, dia harus menghabiskan sedikit waktu. Sebelum itu, Chu Feng perlu meningkatkan kultivasinya. Jadi, dia pertama kali menemukan tempat tersembunyi, dan bersiap untuk menghalau anak magma. Chu Feng, mengapa tidak mengambil kipas elit armamen Sentu Jiang yang diperoleh dari pelelangan? Mungkin kamu bisa menemukan sesuatu. Namun, tepat ketika dia menemukan tempat tersembunyi dan sebelum dia mulai memperbaiki, Egi berbicara. Penggemar itu, pada kipas, memang ada gambar, tapi agak buram dan tidak ada cara untuk menentukan apa yang tercetak di atasnya. Aku bahkan tidak bisa memastikan apakah ini peta atau tidak, kata Chu Feng. Idiot, bagi orang normal, memang akan sulit, tetapi kamu berbeda. Jangan lupa, kamu adalah orang yang telah memupuk mata surga. Dengan pandangan sekilas, kamu dapat melihat esensi dari sesuatu seperti ini. Petik 2. Meskipun kamu belum benar-benar memahami mata surga, bagaimanapun juga, kamu sudah mengolahnya untuk jangka waktu yang lama. Gambar pada kipas secara kebetulan berfungsi untuk menguji hasil kultivasi kamu. Petik 2. Tidak masalah apakah itu asli atau palsu, selama kamu dapat mengonfirmasi, itu berarti kamu telah memahami tahap awal mata surga. Jika kamu menemukan tempat yang menyembunyikan harta aneh, kamu juga harus melihatnya. Egi berkata, ya, bagaimana aku bisa melupakannya? Mata surga yang aku kembangkan memungkinkan aku untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Itu juga dapat merekonstruksi hal-hal yang tidak lengkap. Setelah mendengar kata-kata Egi, Chu Feng menyadarinya juga. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia dengan cepat mengeluarkan kipas elit armamen. Bab 573 Entitas Suci. Chu Feng membuka kipas elit armamen. Dari jarak dekat, dia mengetahui bahwa pada kipas, benar-benar ada gambar yang dicetak. Masih ada beberapa garis yang berbeda pada gambar, tetapi kebanyakan dari mereka buram. Dalam perspektif orang normal, memang, itu adalah gambar yang tidak berguna.
Namun, ketika Chu Feng menatap dengan lebih detail, matanya tidak bisa membantu menerangi, karena dia secara tidak sadar merasa ada beberapa hal tersembunyi dalam gambar. Jadi, dia dengan cepat memutar kekuatan roh di tubuhnya, dan memusatkannya ke matanya. Ketika kekuatan roh selesai kondensasi, mata Chu Feng langsung berubah sangat. Kekuatan khusus ada di dalam matanya, dan singkatnya, keganasannya agak menakutkan. Perubahan khusus itu terjadi karena Chu Feng menggunakan mata surga. Dia memahami tetapi tingkat paling dasar dari kekuatan mata surga. Untuk lebih tepatnya, dia baru saja diperkenalkan. Jadi, dia masih tidak bisa mengendalikan kekuatan mata surga. Jika dia menggunakannya, segera, itu akan membuat tatapannya tampak ganas tak tertandingi. Namun, jika Chu Feng menjadi mahir di mata surga, ia bisa membuat keganasan seperti itu memudar, dan tanpa terlihat melihat melalui segalanya. Itu sangat kuat, Dan hal yang paling mistis adalah ketika Chu Feng menggunakan mata surga dan melihat kembali ke gambar kipas elit armamen, ia menemukan bahwa gambar itu benar-benar berubah. Banyak garis kabur mulai menjadi jelas. Pada akhirnya, gambar yang awalnya sangat kabur, yang ditatap oleh mata surga Chu Feng, menjadi peta yang setengah jadi, dan peta itu, memang, adalah peta harta karun. Di jantung peta ada 4 kata besar. Gunung Serigala Abadi Spiritual. Serigala spiritual? Organisme yang dibentuk oleh kumpulan esensi alami, karena mereka memiliki sifat dan tubuh spiritual yang unik, dinamai makhluk spiritual. Ketika makhluk spiritual berhasil dibentuk, mereka dapat mengejutkan dunia dengan kekuatan ilahi tertinggi mereka. Petik 2. Chu Feng, jika peta ini nyata, kamu pasti akan dapat menemukan harta yang sangat luar biasa, karena kesadaran spiritual makhluk spiritual adalah pelengkap hebat untuk kultivasi. Hanya dengan melihat 4 kata spiritual Wolf Immortal Mountain, Egi berseru dengan bersemangat. Kamu benar, tapi sayangnya, level mata surgawi aku tidak cukup. Aku hanya dapat menemukan lokasi kasar Gunung Serigala Abadi Spiritual, dan aku juga tidak dapat memulihkan jalur dalam Gunung Serigala Abadi Spiritual di peta ini. Aku khawatir tidak mudah untuk menemukan lair spiritual dan vena spiritual. Petik 2. Selain itu, bahkan lebih, aku tidak bisa menentukan keaslian peta ini. Chu Feng menghela nafas dengan sedikit penyesalan. Setelah mempelajari metode pencarian pulsa, Chu Feng kira-kira memahami berbagai jenis harta yang tersembunyi di dunia. Salah satunya adalah jenis makam, yang berarti lokasi makam pembudidaya yang kuat, atau artefak yang dibangun oleh pembudidaya yang kuat. Kebanyakan dari mereka adalah buatan manusia. Yang lainnya adalah tipe keanehan alam yang terbentuk dari pengumpulan esensi alami. Namun, keanehan alam bercabang ke berbagai jenis juga. Salah satunya adalah objek kuir. Sebagai contoh, mereka adalah bunga, rumput, pohon yang dibentuk oleh akumulasi esensi alami, atau batu yang sangat aneh, atau hanya beberapa hal aneh yang acak. Benda-benda itu, meski mengandung kekuatan besar dan bahkan memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk bergerak, pada akhirnya memiliki tubuh yang berbeda dari manusia atau binatang buas. Jadi, mereka dinamai sebagai objek kuir. Selain dari objek kuir, tipe lain adalah makhluk spiritual. Makhluk spiritual juga lahir dari akumulasi esensi alam, tetapi setelah dewasa, mereka tidak hanya akan memperoleh kecerdasan serta kekuatan yang menjadi milik mereka. Mereka bahkan akan memiliki tubuh manusia atau binatang. Makhluk spiritual selalu membutuhkan waktu lebih lama untuk terbentuk daripada benda kuir. Tetapi setelah itu, mereka akan selalu lebih kuat. Beberapa orang kemudian hanya bersembunyi di dalam pegunungan, beberapa hanya akan menimbulkan kekacauan di daerah tertentu. Tetapi satu hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi adalah kekuatan mereka. Menurut indikasi peta, yang disebut Gunung Abadi Serigala Spiritual jelas merupakan area di mana makhluk spiritual sedang terbentuk. Ketika makhluk spiritual terbentuk, ia akan menggunakan bumi sebagai tubuhnya. Kesadaran mereka sendiri tersembunyi di dalam bumi. Seiring dengan pertumbuhan kekuatan kesadaran spiritual, penampilan luar telurik mereka menjadi lebih jelas juga.
Ketika matang, bumi dan kesadaran spiritual bergabung, dan pada saat itu, kapal tempat ia tumbuh, pegunungan yang sangat luas, atau hutan khusus, menjadi tubuh fisiknya yang sebenarnya. Mereka sangat besar, dan mereka memiliki kekuatan ilahi yang tiada taranya. Dari satu kalimat mantra metode pencarian pulsa, Chu Feng mengetahui bahwa pernah ada makhluk spiritual dengan tubuh benua setelah matang. Dari itu, dapat dilihat seberapa kuat makhluk spiritual itu. Dan jika dia menemukan makhluk spiritual, apa yang ingin dilakukan Chu Feng adalah mencari kesadaran spiritual di dalam tanah khusus karena kesadaran spiritual adalah sumber daya budidaya yang hebat. Mereka adalah dasar dari makhluk spiritual, dan bagi para pembudidaya, ada efek menguntungkan yang tak ada habisnya. Tetapi bagaimana kesadaran spiritual bisa semudah itu ditemukan? Pertama, kamu harus menemukan pintu masuk, juga dikenal sebagai tempat spiritual. Kemudian, kamu harus menemukan jalan menuju kesadaran spiritual setelah memasuki ruang spiritual. Itu juga dikenal sebagai vena spiritual. Jadi, bahkan jika kamu menemukan pintu masuk, kamu harus menemukan pembuluh darahnya. Jika seseorang ingin memperoleh kesadaran spiritual, mereka harus merencanakan dan menghabiskan sedikit. Peta itu memang mencatat tempat di mana makhluk spiritual menyembunyikan dirinya, dan kemungkinan juga mencatat posisi tempat spiritual dan vena spiritual. Tetapi Chu Feng tidak bisa melakukan apa-apa seperti dengan mata surga saat ini, ia tidak bisa membersihkan tempat spiritual di atas peta, atau garis-garis vena spiritual. Itu juga secara tidak terbatas meningkatkan kesulitan dalam menemukan kesadaran spiritual. Namun, itu bukan hal yang paling penting. Yang paling penting, bahkan jika Chu Feng mengembalikan sebagian besar peta, dia tidak bisa menentukan apakah itu nyata atau tidak. Jika kamu harus menyalahkan sesuatu, kamu hanya bisa menyalahkan ketidakmampuanmu dalam mengolah mata surga. Jika kamu telah mengolahnya dengan baik, bagaimana mungkin kamu tidak bisa melihat keaslian peta ini? Petik 2. Apapun itu, kamu yang memegang kendali. Untuk pergi atau tidak pergi, pilih sendiri. Aku tidak akan ikut campur sama sekali. Egi menyodok kesulitannya dengan bercanda. Sungguh, aku tidak berencana untuk pergi. Bagaimanapun, kamu juga tahu aku masih memiliki pemahaman yang lemah atas metode pencarian pulsa. Petik 2. Tapi, menurut indikasi di peta ini, yang disebut Gunung Abadi Serigala Spiritual benar-benar tidak jauh dari tempat ini. Karena kita sudah sangat dekat, lebih baik untuk melihatnya. Tidak masalah apakah itu asli atau palsu, karena aku harusnya bisa tahu kapan aku melihat Gunung Serigala Abadi Spiritual yang asli. Chu Feng tersenyum dan berkata, makhluk spiritual tidak bisa dianggap remeh. Meskipun mereka membutuhkan waktu lama untuk dibentuk, beberapa puluh ribu tahun jika singkat, beberapa puluh juta tahun jika panjang, kesadaran spiritual yang ada hanya beberapa ribu tahun. Atau beberapa ratus tahun, atau bahkan beberapa lusin tahun, masih memiliki efek yang sangat luar biasa. Selain itu, melihat kipas elit armamen, sepertinya sudah agak tua. Jika peta itu nyata, itu berarti bahwa makhluk spiritual di dalam Gunung Abadi Serigala Spiritual kemungkinan ada untuk beberapa waktu. Tentu saja, Chu Feng tidak mau menyerah. Jika kamu ingin pergi, maka pergilah. Tidak perlu mengarang alasan. Tapi sebelum pergi, tingkatkan kekuatanmu. Egi dengan sia-sia melengkungkan bibirnya. Dia mengerti Chu Feng dengan sangat jelas. Belum lagi itu dekat, bahkan jika itu jauh, menilai dari karakternya dia pasti akan pergi dan memeriksanya. Sudah waktunya melihat seperti apa rasanya anak magma ini. Petik 2. Chu Feng terkekeh. Setelah menyingkirkan kipas elit armamen di tangannya, dia mengeluarkan putra magma. Melihatnya, wajah Chu Feng dipenuhi dengan harapan. Hal itu sangat mengesankan. Mengatakan bahwa itu adalah objek kuir juga tidak benar, dan mengatakan itu adalah makhluk spiritual juga tidak benar. Objek kuir bukan humanoid, juga tidak benar-benar memiliki tubuh fisik. Jadi, tepatnya, objek kuir adalah kesadaran spiritual tanpa tubuh fisik mereka sendiri. Adapun makhluk spiritual,
mereka hanya bisa menggunakan bumi itu sendiri sebagai tubuh setelah jatuh tempo. Hanya dengan begitu mereka dapat menghitung memiliki tubuh fisik. Jadi, dapat dikatakan bahwa makhluk spiritual adalah kesadaran spiritual yang dapat bergabung dengan bumi. Tetapi anak magma dimulai sebagai bentuk humanoid. Penampilannya sama persis seperti bayi manusia, dan energi alami yang dikandungnya juga sangat mengerikan. Jadi, Chu Feng memutuskan bahwa anak magma adalah jenis keanehan alami lainnya, juga jenis yang paling kuat dan paling menakutkan. Entitas Suci. Bab 574 Wolf Ivory Mountain. Entitas suci ditakdirkan untuk menjadi lebih kuat dari objek kuir dan makhluk spiritual. Namun, entitas suci adalah keberadaan yang selalu ditakuti orang dan tidak berani diganggu. Energi yang mereka, terlepas dari apakah mereka memiliki bentuk atau tidak, mengandung terlalu mengamuk. Itu tidak bisa digunakan oleh para pembudidaya, dan mereka yang berani memperbaiki mereka tidak diragukan lagi ingin bunuh diri. Jadi, meskipun entitas suci sangat kuat, pada kenyataannya, mereka tidak berguna bagi para kultivator. Itu hanya keberadaan yang ditakuti orang. Tetapi bagi Chu Feng, entitas suci adalah suplemen kultivasi besar dalam suplemen kultivasi besar. Misalnya, putra magma di tangan Chu Feng saat ini. Itu akan meningkatkan budidaya Chu Feng dengan sangat. Biarkan aku melihat apa yang kamu suka. Setelah Chu Feng menyelesaikan persiapan yang tepat, dia dengan tidak sabar mulai memperbaiki putra magma. Karena tubuhnya, ada sesuatu yang istimewa tentang menyempurnakannya. Chu Feng tidak bisa mengkonsumsinya secara langsung. Jadi, dia harus terlebih dahulu menggunakan formasi roh untuk mengikatnya, kemudian dia harus memasukkan formasi sendiri. Setelah melakukan itu, dia menggunakan kekuatan formasi roh, yang meminjam metode konsumsi energi sumber, dan memperhalus putra magma sedikit demi sedikit. Ketika seuntai gas yang hampir tak terlihat dikeluarkan dari tubuh anak magma dan setelah itu memasuki tubuhnya sendiri, Chu Feng sangat merasakan betapa liar kekuatan itu. Jika hanya seutas untai sudah seperti itu, Chu Feng benar-benar bisa membayangkan bagaimana mengamuknya tubuh anak magma. Namun, petir ilahi dalam tubuh Chu Feng tidak ada di sana untuk lelucon. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang didapat, selama itu memasuki tubuh Chu Feng, itu akan segera dikonsumsi oleh Divine Lightning di dantiannya. Bahkan tidak akan ada residu yang tersisa. Seiring dengan keberhasilan Chu Feng dalam menyempurnakan untaian aura, formasi roh pemurnian juga berhasil berfungsi. Lapisan dan lapisan aura yang kuat mulai melonjak tanpa henti keluar dari tubuh anak magma dan memasuki tubuh Chu Feng sendiri. Mereka semua diserap dan disempurnakan oleh Chu Feng. Pada akhirnya, tubuh anak magma mulai membelah. Gas redup mulai menjadi gas merah menyala. Dengan itu, kekuatan putra magma menjadi lebih liar, tetapi bagi Chu Feng, itu tidak penting karena ia terus menyerap. Seperti itu, keberadaan yang menakutkan, entitas suci yang tidak bisa dihancurkan, sepenuhnya disempurnakan oleh Chu Feng. Setelah menyempurnakan putra magma sepenuhnya, aura Chu Feng naik dari tingkat ketiga dari alam surga ke tingkat kelima dari alam surga. Meskipun dia sudah mengharapkan itu, setelah dia benar-benar melangkah ke tingkat kelima dari alam surga, Chu Feng masih gembira. Wajahnya yang bahagia begitu bahagia sehingga bunga-bunga bermekaran. Itu karena juga, dengan kekuatan Divine Lightning-nya sendiri, kultivasi Chu Feng bisa menjadi setara dengan tingkat ke-8 dari alam surga. Tingkat ke-8 dari alam surga? Selain metode khusus Chu Feng, itu tidak konyol untuk berurusan dengan orang-orang di tingkat ke-9 dari alam surga. Jadi, dengan kultivasi Chu Feng saat ini, ia hampir tak terkalahkan dalam ranah surga. Meskipun budidaya seperti itu hanya biasa di wilayah Laut Timur, itu sangat meningkatkan apa yang Chu Feng miliki untuk melindungi hidupnya. Setelah semua, Chu Feng hanya masuk ke ranah surga baru-baru ini, tapi begitu cepat dia sudah sedekat itu untuk menjadi dewa bela diri. Semua itu sepenuhnya bergantung pada bantuan semua jenis keanehan alam dan sumber daya budidaya. Semakin banyak, Chu Feng menyadari kekuatan dari Divine Lightning-nya.
Selama ada sumber daya budidaya yang kuat yang tersedia, Chu Feng perlu khawatir tentang tidak dapat menerobos. Tidak peduli seberapa tinggi alamnya, Chu Feng tidak memiliki masalah memasuki mereka. Hahaha, rasanya enak sekali. Ini benar-benar entitas suci. Meskipun pembentukannya cukup baru, karena hanya terbentuk selama beberapa tahun, entitas suci bagaimanapun juga entitas suci. Sumber energi entitas suci memang sangat bermanfaat. Petik 2. Dan saat Chu Feng bersuka cita, Egi juga bersorak. Ternyata saat Chu Feng memperbaiki putra magma, sumber energi dalam entitas suci juga diserap oleh Egi. Kultivasinya saat ini telah naik dari tingkat kedua dari alam surga ke tingkat keenam dari alam surga. Itu bahkan satu tingkat lebih tinggi dari Chu Feng. Kamu benar-benar mendapatkan panen yang lebih baik daripada aku. Chu Feng juga menemukan perubahan itu, dan selain terkejut, dia juga merasa bahagia untuk Egi. Egi sangat kuat. Kekuatan unik yang dia pegang juga sangat menakutkan. Dan meskipun Egi berada di tingkat keenam dari alam surga, dalam hal kecakapan pertempurannya yang sebenarnya, mereka yang berada di tingkat ke-9 dari alam surga tidak akan mampu mengalahkannya. Dan karena Egi adalah asisten Chu Feng, ketika asistennya menjadi lebih kuat sekali lagi, tentu saja, Chu Feng gembira. Anak magma ini benar-benar entitas suci, atau kalau tidak mungkin mengandung energi sumber. Apalagi panjang formasinya sangat pendek. Mungkin baru terbentuk selama beberapa tahun. Sepertinya tidak mati karena meninggalkan kedalaman tanah, tetapi malah mati sebelum meninggalkan dunia bawah tanah. Petik 2. Waktu untuk berkumpul itu terlalu singkat. Meskipun memiliki penampilan bayi, pada kenyataannya, ia belum memiliki kehidupan nyata. Atau yang lain, kita akan mendapatkan lebih banyak dari itu. Petik 2. Entitas suci, bagaimanapun juga, entitas suci. Meskipun baru beberapa tahun, ini masih efektif. Tingkat peningkatan apa yang akan ia bawa jika telah terbentuk selama beberapa puluh ribu tahun? Haha. Egi benar-benar bersemangat. Kultivasinya yang stagnan akhirnya bergerak maju lagi, jadi dia benar-benar merasa senang. Ya, itu bahkan tidak memiliki kehidupan sejati dan hanya telah berjamaah selama beberapa tahun. Namun itu sudah membawa efek seperti itu. Jika itu telah terkondensasi selama beberapa puluh ribu tahun, apa yang akan terjadi sebagai gantinya? Chu Feng juga sama gembira. Setelah mengalami kekuatan entitas suci, Chu Feng berharap lebih banyak lagi bahwa makhluk spiritual itu nyata. Meskipun makhluk spiritual jauh dari sebanding dengan entitas suci, jika waktu yang diringkas lama, maka untuk Chu Feng, itu masih akan memiliki efek besar. Jadi, setelah Chu Feng dan Egi membuat terobosan mereka dengan tidak sabar memulai kembali perjalanan mereka. Dan menuju apa yang disebut Gunung Serigala Abadi Spiritual seperti yang dinyatakan pada peta. Tapi karena itu adalah pertama kalinya Chu Feng datang ke wilayah Laut Timur, dia tidak akrab dengan apapun. Ketika dia menanyakan arah di jalan, tidak ada seorang pun yang tahu apa Spiritual Immortal Mountain itu. Tapi untungnya, Chu Feng adalah spiritualis dunia. Dengan peta di tangan, dia sendiri bisa menemukan lokasi umum, dan akhirnya, Chu Feng menemukan Gunung Serigala Abadi Spiritual. Namun, meskipun ditandai sebagai Gunung Serigala Abadi Spiritual di peta, itu tidak disebut Gunung Serigala Abadi Spiritual oleh penduduk setempat. Itu disebut Wolf Ivory Mountain. Menurut pengantar penduduk setempat, Gunung Serigala Gading awalnya adalah gunung tanpa nama. Sekitar 1000 tahun yang lalu, tiba-tiba muncul dari tanah. Namun, dalam perubahan tahun-tahun itu, beberapa puncak gunung berubah tanpa henti. Pada akhirnya, mereka menjadi setajam gading serigala, sehingga gunung itu dinamai Gunung Serigala Gading. Datang keluar Gunung Serigala Gading dan melihatnya dari tanah, memang seperti yang digambarkan oleh penduduk setempat. Puncak gunung tertinggi dari Gunung Serigala Gading adalah seperti Serigala Gading. Mereka sangat istimewa, dan sangat aneh juga. Barisan gunung ini tidak sederhana. Sepertinya peta itu kurang lebih asli. Petik 2. Hanya dengan melihat puncak gunung yang seperti Serigala Gading,
Chu Feng menentukan bahwa Gunung Serigala Gading sangat istimewa, dan untuk mengamati gunung lebih baik, Chu Feng naik ke langit. Dan hanya berhenti ketika dia beberapa puluh tahun. Ribuan meter dari tanah dan bisa menempatkan keseluruhan Gunung Serigala Gading ke matanya. Ini adalah ketika Chu Feng menggunakan mata langit untuk menatap ke bawah dari atas untuk melihat Gunung Serigala Gading, wajahnya yang tenang segera berubah karena dengan kekuatan mata langit. Chu Feng menemukan bahwa bukan hanya beberapa gading yang membentuk serigala. Gunung Gading. Selain gading, bahkan ada garis samar. Tubuh serigala besar. Itu, benar-benar adalah tempat di mana makhluk spiritual berkumpul. Dan menurut perkiraan Chu Feng, jika makhluk spiritual itu selesai berkumpul, itu tidak bisa diremehkan. Dan itu akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Tetapi saat ini, hanya ada beberapa gading yang secara fisik dibentuk oleh makhluk spiritual. Namun, setidaknya itu berarti bahwa makhluk spiritual telah berkumpul selama minimal 1000 tahun. Jika kesadaran spiritual masih ada di dalam, kemungkinan itu juga mengumpulkan sedikit kekuatan spiritual. Bab 575 memutuskan untuk mengganggu. Chu Feng berdiri di udara, melihat ke bawah. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, dia masih tidak dapat melihat di mana sarang spiritual berada, apalagi posisi vena spiritual dan kesadaran spiritual. Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa, Chu Feng tidak punya pilihan selain terbang turun dan mulai mencari Gunung Serigala Gading yang luas. Dia ingin menemukan spiritual lair dengan mencari setiap inci. Boom, boom, boom. Tapi tepat ketika Chu Feng tiba di bagian tengah gunung yang terus-menerus dari sisi timur gunung, dia mendengar ledakan memekakkan telinga yang meledak tanpa henti. Mendekati lebih dekat dan melihat, Chu Feng menemukan bahwa itu adalah pertempuran antara beast monster dan seseorang. Binatang monster itu tingginya 20 meter, panjang belasan meter, dan ketika berdiri di sana seperti bukit kecil. Penampilannya seperti terenggiling. Seluruh tubuhnya ada baju besi yang tidak bisa dihancurkan, tetapi yang lebih penting, itu memiliki budidaya tingkat ke-7 dari alam surga. Beast monstrous itu tidak bisa dipandang rendah. Untuk setiap langkah yang diambilnya, segala sesuatu dalam keliling 100 mil akan bergetar. Pohon-pohon di sekitarnya sudah terbelah secara paksa dan jatuh karena keterkejutan. Palu besar yang dipegangnya bahkan ganas yang tak tertandingi. Setiap kali berputar angin kencang akan dibuat. Ketika dibanting, itu akan membuat lubang yang dalam. Sudah ada ribuan lubang di jajaran gunung tempatnya berada, membuatnya benar-benar tidak bisa dikenali. Orang yang bertarung melawannya juga tidak sederhana, juga berada di tingkat ke-7 wilayah surga. Apalagi itu perempuan. Dia sudah melewati usia paruh baya, dan kemungkinan sedikit lebih dari 30. Dia masih mempertahankan rahmatnya, tetapi yang lebih penting, kultivasinya. Pada usia itu, sangat mengesankan baginya untuk melangkah ke tingkat ke-7 ranah surga. Lagi pula, di benua 9 provinsi, mereka yang melangkah ke tingkat ke-7 wilayah surga dapat dihitung dengan jari kamu sendiri, dan tidak ada satupun yang bukan orang tua. Untuk bisa memasuki level itu, pada usia itu, tidak berarti dia kuat. Itu hanya berarti bahwa para pembudidaya di wilayah Laut Timur berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari orang-orang di benua 9 provinsi. Boom boom boom. The monstrous beast dan wanita itu bertarung satu sama lain, terus-menerus menciptakan riak yang menakutkan. Tapi Chu Feng bisa melihat bahwa wanita itu akan dikalahkan. Saat ini, semua yang dia pikirkan adalah bagaimana cara untuk melarikan diri dari jangkauan serangan dari monster mengerikan, namun dia dengan kuat ditahan oleh monster-monster. Dan tidak memiliki kesempatan. Binatang mengerikan ini tampaknya agak aneh, seolah-olah kehilangan kesadarannya. Chu Feng memeriksa dengan kekuatan roh yang tajam, dan menemukan binatang mengerikan itu haus darah dan geram. Meskipun wanita itu bertanya mengapa itu menyerangnya lagi dan lagi, binatang mengerikan itu tidak menjawab, dan tidak melakukan apa-apa selain terus melemparkan serangan fatal pada wanita itu. Itu berarti bahwa salah satu monster mengerikan itu gila, atau beberapa masalah pasti muncul.
Selain itu, Chu Feng dengan cepat pergi mengelilingi pegunungan dan menemukan bahwa meskipun ada beberapa binatang mengerikan, tidak banyak di dunia surga. Mengapa yang begitu kuat muncul tiba-tiba? Hal-hal aneh itu saling tumpang tindih, dan pasti ada alasan untuk semua itu. Namun, dengan menyesal, itu tidak terkait dengan kamu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Chu Feng tidak kesal dan bosan untuk peduli dengan kehidupan orang lain. Jika orang di depannya bertukar dengan orang yang memiliki perbedaan kekuatan yang besar terhadap lawan mereka, atau jika seorang kultivator menindas rakyat jelata, maka Chu Feng pasti akan ikut campur. Tetapi saat ini, dua eksistensi dengan kekuatan yang sama sedang bertarung. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman di antara mereka, atau dendam, atau mungkin beberapa alasan lain, jadi Chu Feng tidak mau repot dengan itu. Di dunia pembudidaya, yang berkuasa memerintah tertinggi, terlalu banyak pertempuran, terlalu banyak pembunuhan. Jika Chu Feng mengganggu hal-hal itu setiap kali dia melihat itu terjadi, dia tidak bisa mengatasinya, juga tidak punya waktu. Tunggu, ada orang lain. Tapi ketika Chu Feng pergi untuk jarak pendek, dia menemukan bahwa dua orang bersembunyi di dalam hutan terdekat. Satu laki-laki, satu perempuan, dan keduanya sudah tua. Kultivasi mereka juga tidak lemah. Keduanya berada di tingkat ke-8 dari alam surga, bahkan lebih kuat dari wanita sebelumnya. Melihat pakaian mereka, mereka cenderung dengan wanita itu. Tapi saat ini, mereka tidak hanya tidak membantu wanita itu keluar dengan pertarungan melawan Monstrous Beast. Sebaliknya, mereka menyaksikan seolah-olah mereka menyaksikan dua harimau berkelahi. Perputaran dalam keadaan seperti itu menarik perhatian Chu Feng. Dengan dorongan rasa ingin tahu, dia menyembunyikan jejak dirinya dan perlahan-lahan mendekat. Pada saat yang sama, ia mulai memusatkan kekuatan rohnya untuk menguping pembicaraan mereka. Orang tua, apakah kita benar-benar akan menonton ketika nona besar terbunuh oleh binatang mengerikan ini? Bukankah kita agak terlalu berhati-hati? Bagaimanapun juga, selama bertahun-tahun tuan keluarga telah memperlakukan kami dengan cukup baik. Ketika lelaki tua itu melihat pemandangan di kejauhan, wajahnya menunjukkan keengganan. Apakah kamu pikir aku menginginkan ini? Tapi bocah kita terkurung di keluarga Ma. Jika kita tidak mengikuti instruksi mereka untuk membunuhnya, orang yang akan mati adalah bocah kita. Apakah kamu berharap dia mati, atau bocah kita mati? Lelaki tua itu menegur. Bocah sialan-sialan itu, dia benar-benar memberi kita apa-apa selain masalah. Jika ini diketahui, kemana wajah kita akan pergi? Mendengar kata-kata itu, wanita tua itu mulai mengutuk, tetapi tidak pernah menyebutkan apapun tentang menyelamatkan nona besar. Dari itu, dapat dilihat bahwa dia telah memutuskan. Bocah sialan kita mengecewakan, tetapi jika ada kesalahan, nona besar hanya bisa disalahkan karena terlalu serius. Keluarga Li dan keluarga Ma telah bersekutu dan keduanya memegang kunci untuk membuka harta itu. Saat ini, waktunya sudah matang, jadi apa yang salah dengan langsung membukanya bersama dengan keluarga Ma? Petik 2. Tapi nona besar tidak setuju terlepas dari apapun. Dia melakukan apapun yang dia bisa untuk mengganggu mereka dan bahkan merekrut tentara dengan harga tinggi dan mencari orang yang bisa dia percayai. Jelas, dia bertujuan untuk memperkuat kekuatan keluarga Li dan ingin membuka harta itu sendirian. Petik 2. Jelas, keluarga Ma tidak akan senang dengan tindakannya. Memikirkan cara untuk menghilangkan nona besar adalah masuk akal. Jadi itu sebabnya aku mengatakan bahwa dia tampak ingin mati. Petik 2. Dengan kata lain, jika nona besar melanjutkan ini, cepat atau lambat, akan ada pertempuran besar antara keluarga Li dan keluarga Ma. Jika itu terjadi, banyak orang tak berdosa akan diseret. Jadi, tindakan kita saat ini dapat dikatakan membantu keluarga Li. Kami menyelamatkan keluarga Li, tidak ada yang bisa disalahkan pada diri kita sendiri. Pria tua itu dengan fasih mengubah pengkhianatan keluarga mereka menjadi tindakan yang benar. Harta. Namun, mata Chu Feng menyala ketika dia mendengar kata itu. Jika Gunung Serigala Gading memiliki harta, harta apa itu?
Hal pertama yang dipikirkan Chu Feng adalah menjadi spiritual yang tersembunyi di dalam Gunung Serigala Gading. Mungkinkah itu sudah ditemukan? Sepertinya aku harus mencampuri urusan hari ini. Pada saat itu, Chu Feng berbalik dan terbang ke arah lingkaran pertempuran antara wanita itu dan binatang mengerikan. Peristiwa hari ini sangat mungkin terkait dengan spiritual being dan spiritual awareness di dalam Wolf Ivory Mountain. Bahkan jika mereka tidak terkait dengan kesadaran spiritual, karena ada harta, Chu Feng pasti tidak akan hanya menonton dengan tangan di balik lengan bajunya. Dia memutuskan untuk menerobos masalah itu. Tidak ada permusuhan di antara kita. Mengapa kamu harus terus mendesak dan ingin membunuh aku? Pada saat itu juga, wanita itu benar-benar kelelahan. Dia benar-benar ditekan oleh binatang mengerikan. Dia terus menanyai binatang mengerikan, tapi itu sia-sia karena hanya menanggapi raungan memekakkan telinga dan haus darah tanpa batas. Wow! Dan tepat pada saat itu, raungan marah lainnya terdengar. Palu besar di tangan monstrous beast membanting ke arahnya sekali lagi. Pada saat itu, wanita itu secara tidak sadar bergerak untuk menghindar, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena kekuatan langitnya benar-benar terkuras. Kecepatannya tidak sesuai dengan pikirannya, dan sudah tidak mungkin untuk menghindari serangan itu.